Haleluya, Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih Tuhan, dimanapun kita berada, mari kita siapkan hati kita untuk kita memuji menyembah Tuhan. Biarlah pujian penyembahan kita menyenangkan hati Tuhan, dan dimanapun kita berada, kita bisa merasakan kehadirannya. Haleluya. Mari sama-sama kita naikkan pujian kita kepada Tuhan yang berjudul Dengan Apa Akan Kubalas. Haleluya. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku, Kaulah harapanku. Hidupku dalam-Mu, terima kasih Tuhan. Kau selamatkan hidupku, dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita mengucap syukur memiliki Allah yang setia, yang tidak pernah meninggalkan kita, yang selalu ada di saat kita membutuhkan. Kasih-Nya begitu luar biasa dalam kehidupan kita, sehingga di tengah-tengah situasi, kondisi yang saudaraku secara daging tidak kita inginkan, tetapi kita tetap melihat betapa baiknya Tuhan. Pemeliharaannya sempurna atas hidup kita, sehingga kita tetap ada sebagaimana ada sampai pada hari ini. Haleluya. Mari sama-sama kita naikkan pujian ini kembali dari awal. Katakan, Kau Allah yang setia. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku, katakan Kaulah harapanku, Kaulah harapanku. Hidupku bagi-Mu, hidupku bagi-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kau selamatkan hidupku. Mari sama-sama katakan, dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku
bersyukur padamu. Katakan dengan apa kan ku balas. Haleluya. Segala kebaikanmu, segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Mari dengan lembut kita katakan sekali lagi, dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu. Haleluya. Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu, segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Selamanya. Inilah ya Tuhan yang menjadi pengakuan kami kepadamu. Dengan apa kami membalas segala kebaikan Tuhan. Sungguh kami merasakan kasih-Mu luar biasa Tuhan. Kebaikan-Mu nyata di sepanjang hidup kami Tuhan. Di saat-saat kami mengalami pergumulan hidup, Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan selalu menolong kami. Tuhan selalu menyatakan pertolongan-Mu bagi setiap kami, orang-orang yang selalu berharap kasih setia Tuhan. Sehingga hari ini kami boleh ada sebagaimana ada. Kami tahu ini semua karena kemurahan Tuhan, karena kebaikan Tuhan, karena pertolongan Tuhan, karena kasih setia Tuhan. Sebab itu Tuhan, kami ingin memuji menyembah Engkau Tuhan. Biarlah pujian kami ini menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih, terpujilah nama-Mu Tuhan. Selanjutnya kami ingin mendengarkan firman-Mu. Kami buka hati kami seluas-luasnya untuk firman-Mu Tuhan. Nyatakan isi hati-Mu bagi kami. Bentuk kami lewat firman-Mu. Perbarui kami, pulihkan kami Tuhan, supaya hidup kami semakin berkenan kepada Tuhan. Dan kami boleh mengetahui rencana Tuhan yang baik dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, berbicaralah Engkau kepada setiap kami, dan kami siap mendengarkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari sama-sama kita berkata amin, amin, amin. Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pada hari ini saya akan berbicara tentang ketaatan atau kepatuhan. Mari sama-sama kita baca firman Tuhan yang terdapat di dalam Injil Matius, pasalnya yang ke-21, ayat yang ke-28 sampai ayatnya yang ke-31. Demikian firman Tuhan. Tetapi apakah pendapatmu tentang ini? Seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Ia pergi kepada anak yang sulung dan berkata, "Anakku, pergi dan bekerjalah hari ini dalam kebun anggur." Jawab anak itu, "Baik Bapa," tetapi ia tidak pergi. Lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua dan berkata demikian juga. Dan anak itu menjawab, "Aku tidak mau." Tetapi kemudian ia menyesal, lalu pergi juga. Siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya? Jawab mereka, "Yang terakhir." Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya
pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Puji Tuhan, diberkatilah Bapak Ibu Saudara yang sudah mendengar dan menerima kebenaran firman Tuhan ini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, berdasarkan firman Tuhan yang kita baca dalam Matius 21 ayat 28 sampai dengan 31 ini, maka ada hal yang perlu kita pahami tentang ketaatan. Ya. Apa itu? Yang pertama adalah ketaatan bukanlah sebatas pernyataan, bukanlah sebatas wacana, kerinduan, angan-angan, hasrat, tekad, atau komitmen. Jadi saudaraku dikasih Tuhan, ketika kita berkata, aku mau taat, maka hal tersebut belumlah bisa dikatakan sebagai ketaatan. Ya, ketaatan baru ya menjadi ketaatan yang sesungguhnya ya, ketika ada tindakan. Ya. Jadi ketaatan tidak sebatas pernyataan, ketaatan tidak sebatas wacana, tidak sebatas kerinduan, angan-angan, hasrat, tekad atau komitmen untuk taat. Ini seperti yang dilakukan oleh anak sulung dalam perumpamaan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus ini. Ketika bapaknya berkata kepada si sulung, anakku pergi dan bekerjalah hari ini dalam kebun anggur, maka si sulung dengan mudahnya menjawab, baik Bapa. Tetapi ternyata ia tidak pergi dan tidak melakukan apa yang diperintahkan oleh Bapa kepadanya. Maka kemudian saudaraku dikasih Tuhan, ya Tuhan Yesus bertanya kepada para imam, ya, berkata kepada imam-imam kepala serta tua-tua bangsa Yahudi yang saat itu memang hendak menjebak dia. Bagaimana menurut pendapat kalian? Siapa di antara kedua orang ini yang taat? Dan mereka berkata bahwa si sulung bukanlah anak yang taat. Saudara yang dikasih Tuhan, dalam perumpamaan ini si sulung terlihat seolah-olah anak yang baik. Seolah-olah ia anak yang taat. Mengapa? Karena ketika Bapa menyuruh untuk bekerja, dengan mudahnya ia berkata, ya Bapa, aku akan pergi bekerja. Atau dalam bahasa lain mungkin katakan siap laksanakan. Ya, saya siap melakukan apa yang Bapa perintahkan dan lain sebagainya. Tapi ternyata ia tidak melakukannya. Ya, ia tidak jadi pergi dan tidak melakukan apa yang diperintahkan oleh Bapa kepadanya. Yang ditunjukkan oleh si sulung ini hanya sebuah pernyataan untuk taat, tetapi tidak ada tindakan, alias NATO, no action, tokonle, saudaraku dikasih Tuhan. Ya. Ketika Tuhan bertanya kepada imam-imam kepala serta tua-tua bangsa Yahudi, ya, tentang hal ini mereka sepakat bahwa si sulung bukanlah anak yang taat karena mereka tidak melakukan, hanya sebatas pernyataan saja. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ada banyak orang Kristen model si sulung ini, saudaraku. Dengan mudahnya ya berkata kepada Tuhan, berkata kepada hamba Tuhan, saya mau taat, melakukan perintah Tuhan. Tapi ternyata hanya sebatas ucapan bibir belaka. Saya harap ini bukan saudara dan saya, haleluya ya. Ketaatan yang seperti ini hanya saudaraku lip service saja. NATO, no action tokonle, atau ya istilah lain babi seksi. Apa itu babi seksi? Saudara-saudara, banyak bicara, sedikit aksi.
ngomongnya aja yang banyak, tetapi tindakannya tidak ada. Dan tentunya Tuhan tidak menghendaki kita menjadi orang-orang yang seperti ini. Kalau kita hanya berkata, aku mau taat, ketaatan hanya kita tunjukkan kepada Tuhan sebatas bibir, sebatas perkataan, sebatas pernyataan, sebatas wacana, sebatas angan-angan, maka itu belumlah ketaatan. Dan itu sangat menyakitkan hati Tuhan, saudaraku dikasih Tuhan. Mengapa? Karena itu berarti kita membohongi Tuhan, saudaraku dikasih Tuhan. Ya, dan saya percaya orang-orang yang seperti ini tidak akan bisa dipercaya. Dia tidak akan dijadikan Tuhan sebagai alat kemuliaannya. Kalau Bapak Ibu Saudara misalnya punya anak atau punya bawahan atau punya karyawan model seperti ini, pasti saudara akan jengkel, akan kesal, bahkan bisa-bisa marah dan tidak akan berani memberikan kepercayaan untuk hal-hal yang besar, ya. Makanya saya percaya, saudaraku dikasih Tuhan, ya, kalau kita tidak berubah, kalau ketaatan kita hanya sebatas di bibir, maka saudaraku dikasih Tuhan, jangan harap kita mendapatkan hal-hal yang besar yang daripada Tuhan. Jangan harap kita mendapatkan kepercayaan dari Tuhan. Karena apa? Karena ya kita tidak terbukti sebagai orang-orang yang taat. Bagian yang kedua kita akan lihat, saudaraku, tentang ketaatan ini yang ditunjukkan oleh ya anak satunya, yaitu si bungsu. Ya. Bagian kedua tentang ketaatan adalah kita lihat ketaatan baru akan menjadi sebuah kenyataan atau betul-betul disebut sebagai ketaatan ketika ada tindakan nyata. Ya. Ketaatan itu menuntut adanya tindakan atau perbuatan nyata, bukan cuman omongan atau sekedar pernyataan lip service yang keluar dari bibir kita. Ya. Hal ini ditunjukkan oleh si bungsu dalam perumpamaan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus di dalam ayatnya yang ke-30. Walaupun awalnya si bungsu ini berkata, aku tidak mau, tetapi akhirnya dia menyesal. Dan kemudian dia pergi untuk melakukan apa yang diperintahkan oleh Bapa kepadanya. Nah, dan ketika hal ini ditanyakan Yesus kepada imam-imam kepala serta tua-tua bangsa Yahudi yang ada pada saat itu, mereka pun sepakat bahwa si bungsulah yang pantas disebut sebagai anak yang taat, karena mereka atau karena ia melakukan apa yang diperintahkan oleh bapaknya. Ini berbanding terbalik dengan si sulung yang no action tak only. Bilangnya taat tapi tidak ada tindakan. Tetapi si bungsu sekalipun tadinya berkata aku tidak mau melakukan perintah Bapa, tapi kemudian dia menyesal dan melakukan apa yang diperintahkan oleh Bapa kepadanya, sehingga ia disebut sebagai anak yang taat. Bahkan kemudian saudaraku yang dikasih Tuhan, Tuhan berkata, ya pemungut cukai, ya mereka akan mendahului masuk ke dalam kerajaan surga. Ini sungguh ironis, saudaraku yang dikasih Tuhan. Ya, si bungsu dalam perumpamaan yang dikatakan oleh Yesus yang menunjuk kepada pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal yang kelihatannya bukan orang yang baik-baik, tapi justru menjadi pelaku firman Tuhan. Dan Tuhan Yesus berkata kepada mereka bahwa mereka akan mendahului masuk ke dalam kerajaan Allah. Ya, itu sebabnya ada ayat berkata, tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Mengapa? Karena yang terakhir mereka lebih
mentaati, melakukan kebenaran firman Tuhan. Kalau kekristenan kita model kekristenan si sulung, sekalipun mungkin kita sudah lama menjadi orang Kristen, tetapi saudaraku, kalau ketaatan kita kepada Tuhan hanya sebatas di bibir, bisa-bisa kita didahului oleh orang-orang berdosa, oleh orang-orang yang kita anggap jahat, tapi kemudian bertobat, kemudian menyesal, kemudian saudaraku, mereka datang kepada Tuhan, melakukan kebenaran firman Tuhan, bisa-bisa mereka mendahului kita masuk ke dalam kerajaan surga. Ini adalah sebuah peringatan buat kita yang sudah lama menjadi orang Kristen, ya, dan sudah lama juga kita ke gereja. Jadi sejauh mana ketaatan kita kepada Tuhan, ya? Jangan sampai orang yang baru bertobat justru lebih taat daripada kita yang sudah lama menjadi orang Kristen. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, melalui firman Tuhan ini ada beberapa hal yang perlu kita renungkan. Yang pertama, apakah kita tergolong seperti imam-imam kepala serta tua-tua bangsa Yahudi yang digambarkan oleh Tuhan Yesus dalam perumpamaan sebagai anak sulung yang seharusnya menjadi teladan dalam ketaatan, tapi ternyata ketaatannya hanya sebatas bibir alias NATO, no action, talk only, saudaraku dikasih Tuhan, atau babi seksi, banyak bicaranya tapi sedikit aksi, banyak mendengar firman tapi sedikit melakukan. Masih mending sedikit. Kadang-kadang hanya dengar tetapi tidak melakukan firman Tuhan. Sudahkah kita menjadi pelaku firman Tuhan yang sejati, yang bukan hanya berkata ya, amin, haleluya ketika kita mendengar firman Tuhan, tapi juga menjadi pelaku firman Tuhan. Firman Tuhan dalam Yakobus pasal 1 ayat 22 sampai dengan 25 berkata demikian, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Tuhan menghendaki kita menjadi pelaku-pelaku firman. Tuhan menghendaki kita bukan hanya menjadi pendengar. Ya, puji Tuhan kalau saudara rajin mendengar firman Tuhan, baik di gereja, baik melalui YouTube dan lain sebagainya. Tapi menjadi pertanyaan, sudah sejauh mana firman yang sudah dengar itu saudara lakukan dalam kehidupan kita sekalian. Kalau kita hanya mendengar dan mendengar tetapi tidak melakukannya, maka kita sama saja si sulung, saudaraku, yang ketaatannya hanya sebatas bibir, dan Tuhan tidak menghendaki demikian. Tetapi marilah kita menjadi pelaku firman. Mungkin ada di antara saudara yang tadinya juga malas dengar firman, tetapi kemudian saudara ya ada rasa haus, sudah ada rasa rindu mendengar firman Tuhan, dan sekalipun mungkin firman Tuhan yang saudara dengar itu sederhana, saudara lakukan dalam kehidupan saudara, sehingga saudara akan disebut orang-orang yang berbahagia karena menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Marilah kita menjadi orang-orang yang taat kepada Tuhan, bukan hanya sebatas perkataan, tapi ada tindakan nyata kepada orang-orang yang sungguh-sungguh mau taat. Tuhan pasti akan menyatakan janji-janjinya.
Bapak Ibu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam Alkitab kita bisa melihat ada banyak peristiwa, banyak kejadian di mana kepada orang-orang yang taat Tuhan memberikan upah yang luar biasa kepadanya. Maka setidaknya saudaraku ya, kita akan melihat beberapa upah daripada ketaatan. Yang pertama, ketaatan itu menghasilkan keluputan dari malapetaka. Hal ini kita bisa lihat contohnya Nabi Nuh dalam Kejadian 6 ayat 15-22 ya. Pada masa itu saudaraku dikasih Tuhan ya, sedang musim kemarau. Tapi Tuhan berkata kepada Nabi Nuh, buatlah bahtera karena aku akan menghukum dunia ini. Dan dia taat melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Dan akhirnya apa yang difirmankan Tuhan terjadi. Terjadi air bah yang luar biasa. Dan Nabi Nuh beserta keluarganya diselamatkan. Kuncinya mengapa? Karena ia taat. Saya percaya di tengah-tengah pandemi COVID-19 yang sampai hari ini belum berakhir. Ya, kalau kita taat kepada pemerintah, taat kepada Tuhan, maka saya percaya pertolongan, pemeliharaan Tuhan dinyatakan dalam kehidupan kita sekalian. Kemudian ketaatan juga menghasilkan berkat dan pembelaan Tuhan. Contohnya Abraham ya. Dikatakan kita melihat ya di dalam kitab Kejadian, Tuhan memberkati Abraham dan keturunannya. Bahkan siapa yang memberkati Abraham akan diberkati, tetapi siapa yang mengutuk akan dikutuk. Kepada orang-orang yang taat, Tuhan menyatakan berkat-berkat-Nya dan pembelaannya. Ketaatan juga akan menghasilkan mujizat dalam kehidupan kita. Suatu ketika murid-murid sedang mencari ikan. Semalam-malaman mereka mencari ikan, tidak mendapatkan apa-apa. Kemudian Tuhan menampakkan diri kepada mereka dan berkata, tebarkanlah jalamu ke sebelah kanan. Maka akhirnya mereka mentaati apa yang diperintahkan Tuhan. Dan puji Tuhan, sesuatu yang tadinya tidak masuk di akal, sesuatu yang tidak pernah murid-murid bayangkan terjadi dalam kehidupannya. Tiba-tiba ketika dia melakukan perintah Tuhan, mereka bisa saudaraku mendapatkan ikan begitu banyak, 152 ekor ikan besar-besar, sampai-sampai jalan mereka akan koyak. Ketaatan menghasilkan keberhasilan dan keberuntungan. Dalam Yosua 1 ayat 7-8. Ketaatan juga membuat kita dipercaya oleh Tuhan ya, kepada hamba-hambanya yang diberikan talenta, kemudian mereka mengerjakannya. Tuhan berkata, berbahagialah engkau dan marilah engkau ya, berbahagialah engkau hei hambaku yang setia, engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Oh haleluya. Ketika kita taat, saudaraku dikasih Tuhan, Tuhan memperhitungkan ketaatan itu. Dan ada berkat, ada saudaraku mujizat, ada penyertaan Tuhan, ada upah yang diberikan dalam kehidupan kita. Seperti yang ditunjukkan oleh Tuhan Yesus dalam kitab Filipi 2 ayat 8 sampai dengan 9. Ya, di sana dikatakan, dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Ketaatan menghasilkan peninggian, ketaatan menghasilkan promosi, ketaatan menghasilkan berkat. Tidak sia-sia kita taat kepada Tuhan. Setiap ketaatan yang kita tunjukkan kepada Tuhan ya, pasti akan ada hasilnya. Dan Matius 7 ayat 24 sampai 25 di sana dikatakan, setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab
didirikan di atas batu. Ketaatan kita kepada firman Tuhan menjadikan kita orang-orang yang tetap bertahan di tengah situasi kondisi yang membahayakan, di tengah situasi pencobaan hidup yang datang terus-menerus dalam kehidupan kita. Kalau kita taat, saya percaya ada kekuatan Tuhan dinyatakan dalam kehidupan kita sehingga kita tetap bertahan. Dan terakhir, saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudaraku membaca dalam satu ayat yang terdapat dalam Yohanes pasalnya yang keempat, ayat 3-4. Demikian firman Tuhan, saya baca. Makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Ini dikatakan oleh Tuhan Yesus. Yesus adalah teladan kita dalam hal ketaatan. Ketaatannya luar biasa. Ketaatan menjadi gaya hidupnya, saudaraku. Makanya dia bisa melaksanakan apa yang menjadi perintah Bapa, yaitu menjadi juru selamat. Dan dia buktikan sampai mati di kayu salib. Marilah kita jadikan ketaatan bukan hanya supaya kita diberkati Tuhan, tapi menjadi sebagai gaya hidup kita. Maka melakukan firman Tuhan bukan lagi menjadi suatu beban atau hal yang memberatkan, melainkan menjadi sebuah kesukaan. Maka hidup kita akan semakin diberkati Tuhan dan menjadi berkat. Kiranya Tuhan menjadikan kita orang-orang yang taat. Tuhan memberkati kita sekalian. Haleluya, puji Tuhan. Mari sama-sama kita siapkan hati kita untuk kita menyembah Tuhan, untuk kita berdoa. Kita naikkan satu pujian bagi Tuhan. Ku tak membawa apapun juga. Haleluya. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Sekali lagi ulangi, katakan dari awal. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sudah sejauh mana ketaatan kita kepada Tuhan? Apakah kita tergolong seperti si sulung yang dengan mudahnya berkata kepada Tuhan, Tuhan aku mau taat melakukan perintah-Mu, tapi pada akhirnya tidak melakukan? Atau justru si bungsu yang tadinya berkata aku tidak mau melakukan perintah-Mu Bapa, tetapi kemudian ia menyesal dan melakukan perintah Bapa di surga. Mari Bapak Ibu Saudaraku dikasih Tuhan, firman Tuhan berkata, jangan kita hanya menjadi pendengar, tapi hendaklah kita menjadi pelaku firman Tuhan. Dan ketika kita taat melakukan apa yang diperintahkan Tuhan dalam kehidupan kita, saudara tidak perlu khawatir. Kalau Tuhan memberkati orang-orang percaya pada zaman dulu,
maka hal yang sama Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Ketaatan kita akan menghasilkan berkat. Ketaatan kita akan menghasilkan upah yang akan kita alami dalam kehidupan kita. Sekali-kali Tuhan tidak membiarkan orang-orang yang bersungguh-sungguh mau taat kepadanya. Mari sama-sama kita naikkan pujian ini satu kali lagi. Ku tak membawa apapun juga. Haleluya. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Katakan, inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selam. Inilah yang ku punya, inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selam. Dalam roh dan kebenaran sampai. Sekali lagi katakan, dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Bapa kami dalam sorga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang kami dengar pada hari ini Tuhan, yang mengajar kami untuk taat, bukan hanya sebatas wacana, bukan hanya sebatas perkataan di bibir, tetapi ada satu tindakan nyata. Ampuni kami kalau selama ini kami seperti si sulung yang dengan mudahnya berkata mau taat, tetapi ternyata itu hanya sebatas ucapan bibir belaka dan tidak ada tindakan nyata. Jadikan kami orang-orang ya Tuhan yang bukan hanya berkata taat, tetapi sungguh-sungguh kami melakukan apa yang menjadi bagian kami, melakukan kebenaran firman-Mu. Kami percaya apa yang menjadi bagian Tuhan untuk Engkau lakukan dalam kehidupan kami, Engkau akan nyatakan bagi kami kuasa-Mu, mujizat-Mu, berkat-berkat-Mu. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Kami bawa seluruh umat-umat-Mu Tuhan dalam setiap persoalan hidup mereka Tuhan. Mungkin ada di antara mereka yang sakit. Mari Tuhan nyatakan belas kasih-Mu, nyatakan kuasa-Mu Tuhan. Dari tempat ini kami berdoa, biarlah tangan-Mu yang penuh belas kasihan, bilur-bilur-Mu dan darah-Mu yang berkuasa menyembuhkan. Oh Tuhan, menyembuhkan setiap saudara kami Tuhan, sehingga saudara kami yang sakit boleh segera sembuh dan bisa beraktivitas seperti biasanya. Kami serahkan setiap mata pencarian pekerjaan anak-anak-Mu, nyatakan pertolongan pembelaan Tuhan. Biarlah di tengah-tengah situasi yang oh Tuhan masih dalam kondisi pandemi COVID-19, Tuhan nyatakan berkat-berkat bagi mereka. Tuhan nyatakan pembelaan-Mu atas setiap pekerjaan anak-anak-Mu, sehingga anak-anak-Mu tetap dapat mengalami kesejahteraan sesuai dengan apa yang Kau janjikan dalam kehidupan kami. Terima kasih, terpujilah nama-Mu Tuhan. Terus kami berdoa untuk pemerintah bangsa dan negara ini Tuhan. Pakai ya Tuhan pemerintah yang bekerja untuk mengatasi COVID-19 ini. Biarlah ya Tuhan segera bisa
membaik kondisinya ya Tuhan, sehingga kami rindu supaya PPKM tidak diperpanjang lagi hingga kami bisa mengadakan ibadah tatap muka. Terima kasih, terpujilah namamu Tuhan. Seberapa banyak anak-anakmu, umat-umatmu yang sudah mengikuti ibadah online ini, dimanapun mereka berada, biarlah berkat-berkat Tuhan dinyatakan dalam setiap kehidupan mereka. Terima kasih, terpujilah namamu. Bapak Ibu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari angkatlah kedua belah tanganmu dan terimalah berkat-berkat Tuhan. Terimalah berkat anugerah, damai sejahtera daripada Allah Bapa, cinta kasih sayang Yesus Kristus, serta persekutuan penghiburan Allah Roh Kudus memimpin, menuntun, menyertai kita sekalian sekarang sampai hari Maranatha, kedatangan Tuhan kali yang kedua, membawa kita masuk dalam kemuliaannya. Dalam berkat nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus, semua kita yang diberkati Tuhan sama-sama kita berkata amin, amin, amin. Haleluya, puji Tuhan. Tetap semangat dalam Tuhan, tetap optimis. Semoga pandemi ini cepat berlalu dan kita bisa segera mengadakan ibadah tatap muka kembali dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan.